Selamat siang, saya Adita Karyuda dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 7 yaitu Activity Based Management. Apa itu Activity Based Management? Activity Based Management atau disebut juga dengan ABM adalah suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau value produk atau jasa, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Fokus utamanya itu adalah aktivitas dan efisiensi aktivitas serta proses kunci bisnis. ABM itu dibagi jadi dua, yaitu ABM operasional dan ABM strategis. ABM operasional itu berfokus pada melakukan suatu aktivitas dengan cara yang lebih benar dan efisien, mengarah pada efisiensi operasi, utilisasi aset, dan biaya yang rendah. Jadi ABM operasional ini adalah ABM yang bersifat jangka pendek, yang berfokus hanya kepada aktivitas untuk membuat suatu produk itu saja, tidak secara jangka panjang. Sementara ABM strategis mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya ABC atau activity based costing. Pendapatan lebih besar daripada biaya aktivitas yang dibutuhkan. Jadi ABM strategis ini adalah dia lebih bersifat jangka panjang untuk manajemen, agar membantu manajemen untuk mengoptimalkan budget dari biaya yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada hubungan ABC dan ABM. ABC atau Activity Based Costing merupakan teknik untuk memahami dan membatasi biaya dalam produk. Fungsinya yaitu satu, mendesain produk dan jasa. Dua, memberi tanda melanjutkan atau menghentikan perbaikan yang berkelanjutan. Tiga, mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Empat, memilih pemasok. Lima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan. Enam, melakukan proses distribusi dan layanan secara efektif dan efisien. Tujuh, meningkatkan nilai produk dan jasa. Di dalam ABM ada suatu komponen dasar yang disebut dengan analisis nilai proses. Analisis nilai proses ini berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas dan cara memaksimalkan kinerja sistemnya dan membantu mewujudkan ABM menjadi basis operasional. Di dalam analisis nilai proses terdapat 3 komponen lagi, yaitu analisis pemicu, analisis aktivitas, dan analisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang pertama itu adalah analisis pemicu. Analisis pemicu adalah analisa input dan output produksi, di mana ukuran output berupa analisis aktivitas dan pemicunya. Jadi analisis pemicu ini adalah berfokus pada biaya komponen-komponen yang menyebabkan biaya suatu produksi. Apakah itu biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja maupun biaya overhead. Masing-masing komponen dari biaya-biaya ini ditelusuri oleh analisis pemicu untuk kemudian supaya manajemen dapat mempersingkat atau memotong jika terdapat informasi tentang faktor yang berpengaruh dalam aktivitas tersebut. Yang kedua ada analisis aktivitas atau proses value analysis. Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai aktivitas untuk membedakan antara aktivitas memberi nilai tambah dan tidak memberi nilai tambah. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, jumlah orang dan sumber daya yang dipakai, dan penentuan nilai aktivitas dibanding biaya. Dari analisis aktivitas ini ditentukan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah itu ditandai dengan adanya perubahan bentuk, dan bentuk yang dihasilkan bukan hasil aktivitas sebelumnya. Selain itu, aktivitas bernilai tambah juga terjadi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendorong jumlah pembelian. Sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah yaitu dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi bentuk, kenyamanan, atau fungsi produk jasa. Menimbulkan pemborosan hanya memberi sedikit atau tidak memberi nilai tambah. Pekerjaan ulang atas pekerjaan yang dilakukan bagian departemen lain dan dilakukan karena ada inefisiensi atau kesalahan dalam proses. Selanjutnya ada strategi pengurangan biaya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah penentuan biaya Kaizen, yang artinya dalam bahasa Jepang adalah perbaikan kelanjutan. Karakteristik umum Kaizen adalah sebagai berikut. Fokus utamanya adalah menginformasikan dan memotivasi manajer untuk melakukan pengurangan terhadap biaya dan bukan pada akurasi perhitungan biaya produk. Yang kedua, upaya melakukan pengurangan biaya merupakan tanggung jawab dan kerja tim, bukan individu. Yang ketiga, frekuensi, bahkan secara batch per batch, biaya produksi sesungguhnya dihitung, dibagikan, dan dianalisis oleh para pegawai lini depan. Yang keempat, informasi biaya yang dipergunakan oleh tim bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan produksi. Yang kelima, standar biaya selalu disesuaikan. Hal tersebut bertujuan untuk merefleksikan pengurangan biaya di masa lalu dan target perbaikan di masa yang akan datang. Yang keenam, tim kerja bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide pengurangan biaya. Selanjutnya ada analisis aktivitas, yang menjadi elemen kunci dalam metode Kaizen. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara berikut, yaitu penghapusan aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan pembagian aktivitas. Komponen lain yang berperan dalam ABM adalah pengukuran kinerja aktivitas.
Ada beberapa contoh ukuran keuangan efisiensi aktivitas, antara lain sebagai berikut. Tahap 1, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kedua, laporan tren aktivitas. Yang ketiga, pergeseran standar Kaizen. Yang keempat, benchmarking. Yang kelima, activity flexible budgeting. Dan yang terakhir adalah penentuan biaya siklus hidup atau life cycle costing. Yang pertama adalah laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Biaya bernilai tambah dapat dihitung dengan formula berikut, yaitu KS kali HS. Kuantitas sesungguhnya output penambah nilai untuk sebuah aktivitas, dan HS adalah harga standar per unit untuk ukuran output aktivitas. Ukuran output aktivitas dalam maksudnya adalah dalam satuan kilogram atau ton atau ukuran-ukuran lainnya. Biaya tidak bernilai tambah dapat dihitung dengan formula KA kurang HS dikalikan HS. K itu adalah kuantitas aktual atau sesungguhnya output sebuah aktivitas yang digunakan, atau jumlah sesungguhnya kapasitas aktivitas yang dimiliki. Yang kedua adalah laporan tren, yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Yang ketiga adalah benchmarking, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan satu ukuran unit-unit yang berbeda dalam organisasi yang melakukan aktivitas sama. Jadi benchmarking itu adalah membandingkan performa perusahaan kita dengan perusahaan pesaing. Yang keempat adalah penganggaran fleksibel aktivitas, yaitu suatu bentuk penganggaran di mana anggaran disusun menggunakan lebih dari satu pemicu yang dikelompokkan menurut kesamaan aktivitas. Yang terakhir adalah life cycle cost budgeting, yaitu suatu bentuk penganggaran yang memperhitungkan biaya produk, mulai dari awal siklus hidup produk, yaitu mulai dari biaya pengembangan dan pemasarannya. Dan budgeting tradisional biasanya hanya memperhitungkan biaya produk yang berasal dari produksinya, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Life cycle cost budgeting memasukkan biaya produk mulai dari biaya pengembangan pemasarannya, maksudnya dari awal sekali siklus hidupnya itu. Komponen terakhir yaitu pengukuran dan keuangan kinerja aktivitas. Digunakan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi kontemporer. Penggunaan pendekatan tradisional seringkali memakan waktu karena harus menunggu suatu periode standar selesai dan kadang butuh waktu beberapa minggu, bulan, bahkan tahun. Untuk mencapai tujuan perubahan berkelanjutan, maka peran pekerja dalam kinerja aktivitas harus ditingkatkan. Salah satu cara mengukur kinerja secara non-keuangan itu adalah pengukuran kinerja operasional, yang berfokus pada ukuran fisik kinerja aktivitas. Ukuran kinerja operasional harus berkaitan dengan 3 dimensi kinerja aktivitas, yaitu pengukuran efisiensi, pengukuran kualitas, dan pengukuran waktu. Sekian presentasi saya atas bab 7. Jika ada kurangan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.